Hai, perkenalkan, nama saya Sigra Felicia Gian bersama rekan saya Rendito Casanova. Kami peserta VSGA Talent Scholarship di bidang Radio Frequency Engineer Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rekomendasi optimasi fisik sistem antena 4G. Di sini saya akan membaca judul besarnya, yaitu 1. Identifikasi masalah coverage, kedua, identifikasi cross coverage, ketiga, identifikasi inverse connection, keempat, identifikasi coverage lemah dan coverage holes, kelima, identifikasi masalah kekuatan sinyal, keenam, identifikasi kualitas sinyal buruk akibat parameter yang kurang tepat, ketujuh, identifikasi kegagalan handover. Yang pertama, site audit atau panoramic picture per cell. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu site audit. Site audit adalah pengecekan atau pemeriksaan pada site. Site adalah perangkap lengkap yang terdiri dari BTS, tower, antena, dan perangkat lain yang digunakan untuk layanan komunikasi. Site audit pada rekomendasi optimasi fisik sistem antena 4G yang bisa dilakukan adalah mengambil gambar panorama per sel. Di sini ada 3 sektor yang diambil fotonya dengan mode panorama menggunakan antena bertipe sejenis, tapi derajat dan ketinggiannya diatur secara Pada panorama sektor pertama, antenanya bertipe K742215 dengan ketinggian 24 meter dan directionnya 40 derajat. Pada panorama kedua, antenanya bertipe K742215 dengan ketinggian 24 meter dan directionnya 180 derajat. Pada panorama ketiga, antenanya bertipe K742215 dengan ketinggian 21 meter dan directionnya 300 derajat. Pada kedua yaitu site audit atau panoramic view every 30 derajat. Site audit dengan mengambil gambar panorama setiap 30 derajat. Nah, di sini diambil gambar pada sebuah derajat dengan perbedaan derajat antenanya itu sebesar 30 derajat, mulai dari 0 derajat sampai dengan 330 derajat. Yang ketiga adalah incorrect antenna planning. Ada satu hal yang penting diperhatikan jika memasang antena, yaitu pastikan di sekitar antena tidak ada tembok penghalang. Mengapa? Karena akan mengakibatkan kinerja antena yang tidak optimal sehingga tidak direkomendasikan memasang antena jika ada halangan tembok, seperti gambar sebelah kiri, tetapi yang baik adalah seperti gambar sebelah kanan. Selanjutnya, identifikasi cross coverage. Identifikasi cross coverage itu sendiri adalah identifikasi gangguan layanan karena ada sel yang tidak teridentifikasi yang khususnya menyimpan atau menyilang dan mengganggu sel lain. Gejalanya biasanya dinampakkan dengan sel yang posisinya mengganggu sel lain seperti ilustrasi di gambar di atas, yang dimana sel dengan PCI 1288 letaknya bersilang dan mengganggu sel lain. Analisa penyebabnya umumnya dikarenakan tinggi antena yang berlebihan dan pengaturan titik tidak tepat. Nilai kemiringannya juga terlalu kecil. Solusi yang bisa dilakukan biasanya adalah menambah kemiringan dari 3 derajat ke 6 derajat. Setelah dilakukannya titik ulang, maka cross coverage di sel 288 perlahan berkurang seperti gambar di atas. Baiklah, saya Rendito Casanova, sekelompok dari saudari Yesi Gravelia Segian, yang dimana materi kami berjudulkan tentang rekomendasi optimasi fisik dari antena 4G. Jadi untuk materi selanjutnya itu berjudul identifikasi inverse connection, yang dimana identifikasi inverse connection ini terjadi akibat sambungan dua sel yang terbalik. Jadi di dalam kejadian ini dia ini biasanya mengalami gejala yang nampak dalam nilai RSRP dua sel berbeda, tetapi level kualitasnya itu sama-sama bagus di area cakupan masing-masing. Adapun analisis penyebab dari identifikasi inverse connection tadi ini, yang dimana adalah terjadinya sistem penghubung antena di dua sel terbalik. Pada kasus seperti gambar RSRP sel O dan dua rendah dan tinggi tapi N level kualitasnya sama, maka dilakukanlah instalasi dan commissioning sehingga RSRP di sel 0 rendah, sel O dinonaktifkan dan sel 2 diaktifkan. RSRP di sel 2 normal dan SINR-nya lebih tinggi daripada di sel 0. Maka itu adalah analisis dari penyebabnya. Ada pula solusi dari inverse connection tadi itu, yang dimana kita bisa menukar kabel fiber optik di baseband board atau mengatur feeder dan antena dengan baik. Mungkin itu dari inverse connection identifikasinya. Untuk selanjutnya ada materi yang bernamakan
tentang identifikasi weak coverage dan coverage hole, yang dimana weak coverage ini dia adalah suatu kondisi yang dimana kualitas sinyal di dalam sel lebih buruk daripada baseline suatu coverage, sehingga mobile station tadi tidak bisa didaftarkan ke jaringan atau layanan karena tak memenuhi persyaratan QoS atau Quality of Service, atau tingkat cakupannya terlalu rendah. Oke, untuk yang kedua itu adalah coverage holes, yang dimana sederhananya itu coverage hole itu dia sebuah daerah yang dimana terjadi weak coverage atau cakupannya lemah gitu. Tingkat penerimaan mobile stationnya pun kurang dari tingkat access minimum coverage atau RX level access minimal tersebut, karena tingkat penerimaan downlink yaitu sinyal dari BTS ya ke mobile stationnya tadi lemah, sehingga terjadi penurunan pelayanan. Baik, itu dari identifikasi weak coverage dan coverage hole. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi identifikasi weak coverage and coverage holes. Jadi ada pula dari materi yang weak coverage dan coverage hole tadi solusi yang bisa, ada beberapa solusi lah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita bisa menganalisis lingkungan geografis dan memeriksa level sinyal receive node B yang bersebelahan gitu. Baru yang kedua kita bisa menganalisis ARRP atau dalam kepanjangannya adalah Effective Restrophic Radiates Power, yang dimana setiap sektor berdasarkan konfigurasi parameter dan memastikan nilai ARP mencapai nilai maksimum jika memungkinkan. Baru yang ketiga solusi yang bisa kita lakukan adalah melakukan re-azimuth atau arah antena. Kita mengubah arah antena dan tilting kemiringannya, atau bisa juga menambah ketinggian antena dan menggunakan high gain antena. Baru yang keempat kita bisa melebarkan cakupan node B. Baru jika masalah tentang coverage tidak bisa diatasi dengan melakukan adjustment antena. Baru yang kelima kita bisa menambah area cakupan dengan node B yang berdekatan supaya tercapai cakupan area yang tumpang tindih yang besar di antara dua node B dan memastikan daerah Eindhoven yang mudah. Baik, itu dari materi weak coverage dan coverage hole. Kita selanjutnya ke materi identifikasi problem kualitas sinyal akibat pengaturan parameter yang kurang tepat. Jadi di sini ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu kita ada optimalisasi frekuensinya, yang dimana kita bisa mengubah dan optimasikan frekuensi berdasarkan data hasil pengukuran dan drive test. Di situ juga ada pengaturan parameter atau sistem antena, yang dimana kita bisa menyesuaikan azimuth dan kemiringan antena untuk mengubah distribusi sinyal di area yang terganggu dengan meningkatkan level sektor yang dominan. Jadi mungkin biar bisa sinyal itu merata ya. Baru di situ juga ada penambahan coverage yang dominan atau cakupan, meningkatkan level power sinyal di dalam sebuah sel tertentu dan menurunkan level power sinyal di sel lain untuk membentuk sel yang dominan. Jadi kita bisa menyeimbangkan, membalancekan di antara coverage yang sel yang lain dengan yang satu lagi gitu, biar dia lebih balance saja. Baru yang terakhir ada mengatur level power, yang dimana kita bisa mengurangi daya RS untuk mengurangi jangkau coverage atau pola antena terdistorsi akibat kemiringan yang besar. Baik, untuk materi selanjutnya kita ada identifikasi interferensi sinyal, yang dimana interferensi sinyal itu biasanya memiliki gejala yang dimana terjadi cross coverage di beberapa site sekaligus dan terjadi interferensi kill channel di banyak area. Biasanya interferensi sinyal ini juga pun memiliki penyebabnya ini di saat drive test dilakukan umumnya karena kepadatan yang tinggi di daerah coverage. Kepadatan di tiap sel bisa dikurangi dengan mengatur ulang azimuth, antena, dan tilting. Jadi penyebabnya itu karena pada saat kita melakukan drive test itu dia memiliki kepadatan yang tinggi di dalam daerah coverage itu. Jadi
kepadatan di tiap sel itu kita kurangi lah gitu dengan menggunakan azimut tadi. Kita atur ulang azimutnya dan antena dan tiltingnya gitu. Baik, untuk solusi yang bisa kita lakukan itu biasanya kita bisa mengubah kemiringan antena pada BTS di sel seperti gambar di samping, seperti yang bisa teman-teman lihat. Dan set 28 itu kita bisa ubah di situ kemiringannya dari 2 menjadi 4 derajat. Oke. Dan sel 33 dari 3 ke 6 derajat, dan sel 50 dan 51 diubah dari 3 ke 6 derajat. Jadi dia bisa ditambah 2 derajat atau 3 derajat ya untuk membaguskan dari azimut antena dan tilting tadi, interferensi sinyal tadi. Baik, untuk materi selanjutnya kita ada identifikasi Hanover failure. Jadi maksudnya itu adalah kegagalan Hanover karena gangguan parah ya dari jaringan tadi. Jadi Hanover failure ini biasanya memiliki gejala seperti kayak salah terima dari sel awal ke sel tujuan itu gagal gitu. Jadi dari antara pengirim ke penerima tuh gagal dalam pengiriman sel tadi. Jadi biasanya Hanover pun memiliki biasanya penyebabnya itu sel 281 nih, sel sumber, dan diinterferensi oleh sel 279 dan 178, sehingga perintah Hanover yang dikirim selalu gagal dan tak dapat diterima mobile station di sel 279 sebagai sel tujuan. Karena itu sel 178 harus disesuaikan untuk mengurangi interferensi ke sel 281. Baik, untuk ada pula solusi yang bisa kita lakukan ketika terjadi Hanover failure, dan dimana solusi yang bisa dilakukan adalah menyesuaikan kemiringan atau tilting tadi. Kita tilting antenanya untuk mengurangi cakupan sel 178. Itu contohnya ya, sebagai contoh tuh yang tadi. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami presentasikan dari materi rekomendasi optimasi fisik dari antena 4G. Saya Randy Casanova dan saudari sekelompok saya yang bernama Yesi Gravelia Segian meminta maaf jika masih banyak kekurangan dalam presentasi kami, dan atas perhatian teman-teman dan pelatih ataupun dosen kami, terima kasih.